Cinta, tahta, wanita, dan keluarga membuat klan Targaryen mengalami berbagai macam konflik yang perlahan-lahan menghancurkan kejayaannya. Kekuasaan yang telah bertahan selama ribuan tahun atas Seven Kingdoms di benua Westeros harus hancur dan digantikan dengan keturunan tidak berdarah murni. Tahun 101. Semua kisah mengenaskan itu dibuka dengan memperlihatkan seluruh pemimpin dari berbagai klan berkumpul di hadapan raja utama, yaitu Jaehaerys Targaryen, son of Aegon II, dari klan Targaryen untuk memilih siapa yang akan menjadi penerus tahta King's Landing. Masa saat ini merupakan masa kejayaan klan Targaryen. Klan mereka memiliki 10 naga yang siap membakar hangus setiap klan yang menentang atau berkhianat terhadap klan Targaryen. Meski dengan segala kekuatan dan kejayaan tersebut, Raja Jaehaerys tidak memiliki keturunan untuk mewarisi tahta. Mengingat kedua putra tertuanya telah tiada akibat penyakit yang tak bisa disembuhkan oleh tabib dari klan manapun. Oleh karena itu, sang raja mengumpulkan 14 anak cucunya yang dirasa mampu menggantikan kepemimpinannya. Namun, hanya 2 di antara mereka dinyatakan sebagai kandidat terbaik. Di antaranya adalah Princess Rhaenys Targaryen dan Prince Viserys Targaryen. Setelah melakukan pertimbangan yang cukup lama, di antara mereka berdua yang dinobatkan sebagai Raja Seven Kingdoms adalah Viserys Targaryen, sebab setiap klan menolak kepemimpinan dari seorang wanita. Jaehaerys Targaryen kemudian membentuk Dewan Agung dari beberapa klan bangsawan sebagai antisipasi untuk menghindari adanya perang memperebutkan tahta. Sebab beliau tahu satu-satunya yang bisa meruntuhkan klan Targaryen adalah keluarga dari klan itu sendiri. 9 tahun setelah pemerintahan Raja Viserys Targaryen dan 172 tahun sebelum kelahirannya putri Daenerys Targaryen, kita diperkenalkan dengan putri sulung Viserys bernama Rhaenyra Targaryen, si pengendara Syrax, naga berkulit emas. Rhaenyra sendiri memiliki sahabat baik bernama Alicent Hightower, putri tunggal dari Otto Hightower, salah satu dewan tertinggi, menteri keuangan atau Maester Seven Kingdom. Selesai berkendara naga, Alicent mengantar Rhaenyra menemui ibunya yang saat ini sedang hamil besar. Lord Viserys menaruh harapan banyak, berharap calon bayi di dalam rahim sang istri adalah seorang pria yang nantinya akan mewarisi tahta. Ia pun tidak segan memberikan berbagai macam fasilitas dan perawatan khusus agar sang ratu bisa menjalani masa kehamilan dengan nyaman sampai hari persalinan. Begitu juga dengan ibu yang menaruh harapan besar pada Rhaenyra agar segera menikahi bangsawan dan memiliki anak pria. Namun Rhaenyra mengaku kalau ia masih ingin bertualangan mengendarai naga. Bersamaan dengan itu, Lord Viserys mengumpulkan seluruh anggota dewan untuk membicarakan perkembangan kerajaan. Dari ke-6 dewan, hanya 1 dewan yang tidak hadir. Dia bernama Daemon Targaryen, komandan pasukan kerajaan sekaligus adik kandung Lord Viserys. Pada pertemuan ini, Otto ingin membahas turnamen penerus yang bertujuan untuk mencari penerus tahta, sebab Lord Viserys tidak memiliki putra sebagai penerus tahtanya. Namun dengan tegas, Lord Viserys meyakini ke-5 dewan kalau bayi yang berada dalam kandungan ratu saat ini adalah seorang pria. Oleh karenanya, turnamen penerus tetap akan dilaksanakan tepat di hari persalinan sebagai tanda perayaan atas kelahiran penerus tahta. Selesai mengikuti pertemuan, Rhaenyra pergi ke Iron Thrones menemui paman Daemon yang sangat menginginkan tahta Lord Viserys. Di ruangan ini terlihat kalau Rhaenyra begitu mengidolakan Daemon. Begitu juga dengan Daemon yang sangat menyayangi Rhaenyra dan memberikannya liontin milik leluhur klan Targaryen. Sementara itu, Lord Viserys sedang menemui istrinya dan meyakinkan kalau cabang bayi yang ada di dalam kandungannya adalah seorang putra. Meski sudah mengalami keguguran 5 kali, Lord Viserys tetap menyemangati sang istri dengan berjanji jika kelahiran putranya kali ini adalah yang terakhir. Malamnya, Daemon mengumpulkan seluruh prajurit untuk menangkap dan menghukum setiap penjahat di kota. Ia memerintah prajurit kerajaan memberikan hukuman setimpal atas setiap kejahatan yang terjadi. Seperti pemerkosa yang dihukum potong kelamin, pencuri dihukum potong tangan, sampai pembunuh dihukum penggal kepala.
Aksi penghukuman publik ini membuat geger banyak penduduk yang menyaksikannya. Namun tidak sedikit juga dari mereka yang mendukung tindakan Daemon. Kabar mengenai kekejaman dari hukuman yang Daemon perbuat membuat beberapa dewan menganggapnya sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Terutama Otto yang ingin Lord Viserys agar menghukum Daemon, sebab menurutnya tidak pantas bagi seorang komandan pasukan melakukan hukuman publik yang membuat penduduk trauma. Daemon beralasan kalau aksi semalam sengaja ia pertontonkan semata-mata membuat para penduduk takut melakukan kejahatan. Terlebih mengingat acara turnamen akan segera berlangsung. Daemon tidak ingin ada kejahatan yang mengancam keamanan tamu bangsawan di King's Landing. Keadaan pun semakin memanas tatkala Otto menambahkan, jika semenjak Daemon diangkat menjadi komandan pasukan, ia banyak menghabiskan anggaran kerajaan hanya untuk memenuhi nafsu birahinya. Namun Lord Viserys berhasil menghentikan perdebatan mereka berdua dan menyatakan kalau Daemon berani berbuat mengatasnamakan hukum, dia juga harus berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Any further performances like last night's will be answered. Tibalah hari turnamen perayaan. Seluruh bangsawan dari berbagai klan membawa jagoan mereka masing-masing untuk bersaing dalam turnamen ini. Salah satunya adalah Criston Cole yang dikenal sangat tangguh. Namun sebagai komandan pasukan yang tidak ingin terlihat lemah, Daemon tidak segan untuk berbuat curang demi mendapat kemenangan. Bersamaan dengan itu, para tabib membawa kabar ke Lord Viserys kalau Ratu akan melangsungkan persalinan. Sayangnya, posisi sungsang calon bayi membuat persalinan ini menjadi sangat sulit. Salah satu tabib kemudian menyarankan Lord Viserys untuk menentukan pilihan yang sangat sulit. Mau menyelamatkan salah satu dari mereka atau harus kehilangan dua-duanya. Setelah mempertimbangkan segala kemungkinan dan mengutamakan pewaris tahta, Lord Viserys akhirnya memilih agar tabib mengutamakan nyawa bayinya. Dengan teknologi seadanya dan kemampuan bedah yang dipelajari dari Citadel, seluruh tabib mulai memegang erat kedua tangan dan kaki sang ratu, kemudian mengeluarkan bayi dari dalam rahimnya. Teriakan kesakitan dari sang ratu memeriahkan suasana turnamen yang semakin memanas. Setiap peserta yang tidak terima dengan kekalahan mereka mulai menyerang satu sama lain, hingga ada korban di antara mereka. Begitu juga dengan Daemon yang tidak terima dengan kekalahannya dari Criston dan mulai saling beradu senjata. Criston berhasil mengungguli kemampuan bertarung Daemon. Pertarungan mereka berdua mengakhiri turnamen. Criston membiarkan Daemon tetap hidup karena ia tidak mau mengotori nama klan Targaryen. Sementara di ruang persalinan, meski Lord Viserys sudah mengorbankan nyawa sang istri, beliau juga tidak berhasil menyelamatkan nyawa bayinya yang berkelamin pria. Sebab tidak berselang lama setelah terlahir, putra Lord Viserys yang diberi nama Baelon Targaryen harus meninggal dunia. Rasa sakit atas kepergian orang tersayang dan harapan yang selama ini dinanti Lord Viserys membuat dirinya semakin terpuruk. Namun meski begitu, sebagai seorang raja, ia harus bisa mengendalikan emosi dalam dirinya sendiri. Selesai melakukan pemakaman, seluruh dewan kembali berkumpul untuk memastikan Lord Viserys segera menunjuk pewaris tahta. Namun kondisi berduka yang belum terselesaikan dalam diri membuat Lord Viserys menunjuk Daemon sebagai raja selanjutnya. Keputusan Lord Viserys membuat seluruh dewan tidak setuju, terutama Otto yang mengecap kalau Daemon tidak layak mewarisi tahta karena perilaku buruknya. Ditambah ambisi besar Daemon dapat merusak tatanan kerajaan. Sebagai kakak kandung yang menyayangi keluarganya sendiri, Lord Viserys sangat percaya kepada Daemon kalau ia tidak pernah berambisi merebut tahta atau mengkhianatinya. Lord Viserys kemudian menegaskan kalau tindakan yang Daemon perbuat adalah dari kerajaan menggunakan caranya sendiri. Mendengar pembelaan Lord Viserys membuat Daemon yang menguping rapat ini mulai tersenyum lebar. Namun senyumnya seketika hilang saat Otto mencalonkan Rhaenyra sebagai pewaris tahta. Sayangnya karena Rhaenyra adalah wanita dan budaya dalam klan Targaryen tidak pernah menjadikan wanita sebagai pewaris tahta, membuat kebimbangan mulai menyelimuti Lord Viserys. Hingga akhirnya Lord Viserys merasa sangat muak
Karena para dewan terus memikirkan penerus tahta di tengah perasaan duka setelah Lord Viserys baru kehilangan istri dan putranya. Suffer crows that come to feast on their corpses! Sekembalinya ke ruangan, Otto memanggil Alicent dan meminta putrinya untuk mendekati Lord Viserys, berharap kedatangan Alicent dapat mengurangi rasa bersedihnya. Alicent yang tidak bisa menolak perintah sang ayah bergegas mendatangi ruang pribadi Lord Viserys dengan membawa buku favoritnya. Kemudian karena tidak mengerti cara mendekati pria, Alicent mulai menceritakan beberapa kisah masa lalunya saat ia kehilangan sang ibu. I'm very sorry, Your Grace. Bersamaan dengan itu, Daemon mengajak seluruh prajuritnya mendatangi rumah bordil, menyewa seluruh wanita untuk menghibur diri dan anak buahnya. Pada momen ini, Daemon serta-merta menghina dan menyebut bayi Lord Viserys sebagai pewaris sehari. Kabar tersebut pun segera terdengar oleh mata-mata Otto dan melaporkannya langsung ke hadapan Lord Viserys. Demi memastikan kebenarannya, Lord Viserys secara pribadi memanggil Daemon dan menemuinya di atas Iron Throne. Lord Viserys memaksa Daemon agar mau berterus terang tentang apakah kabar atas penghinaan mendiang putranya itu benar. Padahal selama ini Lord Viserys selalu membela Daemon saat seluruh dewan ingin menyingkirkan Daemon dari jabatannya. Namun Daemon justru membalas kebaikan Lord Viserys dengan melempar tai ke wajahnya. Penilaian Lord Viserys terhadap adiknya yang tidak berambisi memiliki jabatan pun dibantahkan oleh Daemon itu sendiri. Ia mengaku kalau dirinya tidak puas dengan posisi saat ini. Daemon merasa pantas mendapat jabatan lebih tinggi atau menjadi tangan kanan Lord Viserys menggantikan Otto Hightower. Dan setelah mengetahui segala kebenarannya, terpaksa Lord Viserys mencabut seluruh hak Daemon dalam kerajaan ini, lalu mengusirnya ke Runestone, sebuah kastil tua di Vale of Arryn, wilayah tempat tinggal istri sahnya. Selesai berurusan dengan Daemon, Lord Viserys menemui Rhaenyra dan memintanya menjadi penerus tahta. Mendengar tawaran tersebut tentu membuat Rhaenyra sangat terkejut. Mengingat selama hidupnya Rhaenyra hanya dekat dengan ibu dan tidak sekalipun diperhatikan oleh Lord Viserys. Kini setelah merasa tidak ada pilihan lain dan mempertimbangkan keputusan para dewan, Lord Viserys meminta Rhaenyra menjadi ahli waris, bukan sebagai raja, melainkan demi kekuatan kerajaan dan mempertahankan kekuasaan klan Targaryen sebagai pengendali naga. Setelah memikirkan perkataan Lord Viserys dan mempertimbangkan segala resikonya, Rhaenyra dengan lapang dada menerima kemauan sang ayah. Segera Rhaenyra dibantu Alicent mempersiapkan diri karena penobatan dirinya akan dilangsungkan dalam waktu dekat. South, defender of the citadel and voice of Old Town. Ini adalah kali pertama dalam ratusan tahun budaya dalam klan Targaryen terputus. Banyak dari mereka yang tidak setuju, tetapi tidak sedikit juga yang mendukung keputusan Lord Viserys, mengingat keputusan raja adalah mutlak. And protector of the realm. Pertemuan pun kembali diselenggarakan. Pada rapat kali ini, Dewan Corlys ingin membahas perihal 4 armada utusannya hancur diserang oleh para pemberontak triarki yang dipimpin oleh Pangeran Drahar di wilayah Stepstones. Penyerangan itu Corlys anggap sebagai tanda peperangan dan ia ingin membalasnya. Akan tetapi keinginan Corlys ditentang oleh seluruh dewan sebab Seven Kingdoms tidak pernah memerangi wilayah merdeka. Demi meredakan kemarahan Corlys dan mencari jalan keluar, Lord Viserys memutuskan mengirim beberapa prajurit sebagai pihak negosiasi. Secara tiba-tiba, Rhaenyra memberi saran dengan mengirim penunggang naga ke wilayah tersebut bersama dengan dirinya. Pada awalnya, Lord Viserys takut sesuatu yang buruk terjadi pada Rhaenyra, mengingat dialah satu-satunya pewaris tahta. Oleh karena itu, Lord Viserys meminta Rhaenyra memilih seorang prajurit yang akan menemaninya, dan Rhaenyra memilih Criston Cole. Selain pemenang dari turnamen sebelumnya, Criston juga prajurit yang pernah mengalami peperangan sungguhan. Welcome, Sir Criston. Dondarrion knighted me after we raised 2 of the watchtowers along the Burnway. Di waktu yang bersamaan, Alicent kembali mendatangi Lord Viserys sesuai dengan perintah Otto, ayahnya. Sebagai wanita polos yang masih belum mengerti apa tujuan sang ayah terus menemaninya, terus memintanya bertemu dengan Lord Viserys, Alicent hanya menanyakan beberapa hal tidak penting kepada beliau.
Sampai akhirnya percakapan dimulai oleh Lord Viserys yang berterus terang jika alasan ia selama ini tidak dekat dengan Rhaenyra adalah karena bingung cara memulai mendekatkan diri kepada anak perempuan. Karena dalam hidupnya Lord Viserys hanya mengetahui cara mengayunkan pedang. Hingga Lord Viserys berkata, "Apakah aku harus mengajarkan hal tersebut kepada putriku?" Setelahnya, Alicent menemui Rhaenyra di ruang berbeda. Kebetulan Rhaenyra ingin meluapkan isi hatinya mengenai keputusan para dewan yang memaksa Lord Viserys agar menikah lagi. Di mana setelah menikah nanti, Lord Viserys bisa mendapatkan keturunan lain untuk melengsarkan Rhaenyra dari ahli waris tahta. Padahal maksud tujuan Rhaenyra mengikuti kemauan ayah, bahkan rela dihujat karena menjadi wanita pewaris tahta, adalah agar dirinya bisa mempererat tali hubungan sebagai keluarga dan sering bersama dengannya. Dari keterangan tersebut pun, Alicent menyarankan Rhaenyra agar memulai obrolan dengan bertanya atau memberitahu Lord Viserys mengenai hal apapun. Keesokan harinya, Corlys bersama istrinya, Princess Rhaenys, melakukan perbincangan secara langsung dengan Lord Viserys, membahas keputusan beliau menjadikan Rhaenyra sebagai wanita pewaris tahta. Corlys mengaku khawatir dengan kondisi kerajaan kalau nanti Rhaenyra akan memimpin Seven Kingdoms di atas Iron Throne. Padahal di balik semua perkataannya, tersimpan rasa iri dan tidak terima. Mengingat saat pemilihan Raja Jaehaerys Targaryen dulu, Princess Rhaenys tidak terpilih menjadi pewaris dikarenakan ia seorang wanita. Selain masalah ahli waris, Corlys juga membahas keputusan Lord Viserys mengusir Komandan Daemon dari kerajaan dan mencabut hak warisnya. Dari kedua kejadian tersebut, Corlys selaku dewan bisa menilai kalau keadaan Lord Viserys saat ini sangat rentan mendapat serangan dari pihak musuh. Oleh karena itu, Corlys terang-terangan menyarankan Lord Viserys agar menikahi putrinya Laena Velaryon dari klan Velaryon. Mengingat klan Velaryon memiliki militer sangat kuat dan bisa melindungi kerajaan. Namun Lord Viserys tidak bisa menentukan keputusan mau atau tidaknya sekarang. Keadaan Lord Viserys yang masih berduka dan baru kehilangan putranya membuat Lord Viserys akan mempertimbangkannya dengan sangat matang. Ia juga berencana meminta pendapat dari Rhaenyra. Lord Viserys akhirnya mau memulai percakapan dengan Rhaenyra. Namun pada percakapan kali ini, Lord Viserys tidak memberitahu Rhaenyra mengenai saran Corlys yang ingin menikahkannya dengan Laena Velaryon karena merasa Rhaenyra masih terlalu muda untuk mencampuri urusan hubungan ayahnya. Setelah itu, Lord Viserys memanggil Otto dan para tabib untuk meminta pendapat dari mereka. Kemudian mengetahui kalau wanita yang Corlys ajukan masih terlalu kecil, membuat Otto sangat terkejut. Berbeda hal dengan para tabib yang justru mendukung Lord Viserys sebab mereka yakin dengan pernikahan tersebut semua luka dan penyakit yang ada di tubuh Lord Viserys bisa segera sembuh. Kencan pertama antara Lord Viserys dengan Laena pun berlangsung di pagi harinya. Benar kata Otto, Laena Velaryon masih sangat kecil untuk melakukan pernikahan dengan pria seumuran Lord Viserys. Melihat kebersamaan mereka berdua membuat Rhaenyra takut kalau posisinya akan benar-benar dilengsarkan. Saat akan kembali ke ruangan, Rhaenyra bertemu dengan Princess Rhaenys. Ia memberitahu meskipun Lord Viserys tidak menikahi putrinya, Lord Viserys akan tetap menikahi gadis lain untuk mendapatkan keturunan pria dan memiliki pewaris tahta yang sah. Karena mau bagaimanapun, posisi Rhaenys sebagai seorang wanita tidak akan bisa menjadi pemimpin. Namun meski begitu, Rhaenys tetap menegaskan jika dirinya mampu menduduki Iron Throne sebagai pemimpin absolut Seven Kingdoms. Selesai berkencan, Lord Viserys kembali bertemu dengan para dewan. Pertemuan kali ini, mereka mendapat kabar mendesak dari penjaga naga yang mengaku kalau Daemon telah mencuri telur naga. Ia juga membawa sepucuk surat dari Daemon yang tertulis kalau Daemon akan menikahi seorang gadis bernama Mysaria di Dragonstone. Dan sesuai tradisi Valyria kuno, telur naga yang Daemon curi nantinya akan ditaruh di buayan bayi sesuai tradisi dari klan Targaryen. Buruknya lagi, telur naga yang Daemon curi adalah telur naga yang sebelumnya Lord Viserys siapkan untuk mendiang putranya. Merasa terhina dengan tingkah adiknya, Lord Viserys meminta Otto menyiapkan pasukan. Namun Otto berhasil menenangkan Lord Viserys dengan mengajukan dirinya bersama Criston untuk menemui Daemon secara langsung di Dragonstone.
Setibanya di Dragonstone, Otto disambut oleh Daemon dan Mysaria yang membawa telur naga. Secara baik-baik Otto meminta Daemon menyerahkan telur naga tersebut, sebab Daemon sudah tidak lagi ada hak mengikuti tradisi klan Targaryen. Ditambah pasangan Daemon hanyalah seorang wanita murahan dari rumah bordil. Mendapat hinaan dari Otto membuat Daemon dan pasukannya mulai mengeluarkan pedang mereka. Daemon juga tidak segan memanggil naga miliknya untuk bertempur. Beruntung, Rhaenyra tiba dengan naga emasnya di waktu yang tepat. Ia berhasil mencairkan suasana tegang ini dengan mengakui kalau dirinya lah penyebab Daemon terusir dan tidak mendapatkan hak waris kerajaan. Rhaenyra menantang Daemon. Kalau ia ingin kembali ke kerajaan dan mendapat hak waris, Daemon bisa mengambil nyawanya. Namun Daemon yang begitu mencintai saudarinya ini memutuskan untuk menyarungkan pedang, menarik mundur semua pasukan dan naganya, kemudian menyerahkan telur naga kepada Rhaenyra. Keputusan Daemon tentu membuat Mysaria menjadi takut. Ia bisa dihabisi oleh siapa saja, bahkan tidak ada klan manapun yang bisa melindunginya, mengingat Mysaria hanyalah wanita bordil. Sementara itu, sekembalinya Rhaenyra ke kerajaan, ia mendapat teguran dari Lord Viserys atas tindakan nekatnya. Lord Viserys tidak ingin hal buruk terjadi kepada Rhaenyra, karena Rhaenyra adalah pewaris terakhirnya. Namun sebagai pewaris kerajaan, tujuan Rhaenyra menemui Daemon adalah untuk menghentikan pertumpahan darah. Rhaenyra merasa sanggup menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan Lord Viserys ataupun anggota dewan. Melihat ketangguhan putrinya, membuat Lord Viserys semakin yakin kalau Rhaenyra adalah pewaris yang tepat. Beliau juga akhirnya mau berterus terang kalau anggota dewan memaksa ia agar menikah dengan wanita lain dan memiliki keturunan pria. Namun Lord Viserys bisa memastikan bahwa Rhaenyra adalah satu-satunya pemilik hak waris kerajaan Seven Kingdoms yang akan menduduki Iron Throne. Dengan lapang dada, Rhaenyra menerima semua keputusan ayah. The Red Keeper's lost a warmth, and I dare say it will never know. She understands. Keesokan harinya di pertemuan, Lord Viserys memberitahu keputusannya akan menikah lagi. Namun bukan dengan Laena, melainkan dengan Alicent Hightower yang dirasa paling bisa mengerti kondisinya dan lebih dewasa dari Laena. Mendengar keputusan mutlak sang raja, membuat Corlys dari klan Velaryon tidak terima. Sementara Rhaenyra, ia sendiri bingung harus merespon seperti apa setelah mengetahui kalau calon ibu barunya adalah sahabatnya sendiri. Malam ini, diam-diam Corlys menemui Daemon dan mengajaknya bersekutu dalam menghadapi pemberontak triarki yang menghancurkan 4 armadanya di wilayah Stepstones. Corlys beralasan kalau penyerangan yang akan Daemon lakukan untuk membuktikan kepantasan pada semua orang yang meragukannya, termasuk Lord Viserys. Setelah memikirkan matang-matang tawaran Corlys, Daemon pun menyetujuinya. Ia mengendarai naga untuk membuat serangan langsung ke kelompok triarki yang saat ini sedang menyiksa armada kapal Corlys. Semburan api dari naga Daemon seketika membuat kondisi bibir pantai dipenuhi si jago merah. Pemberontak triarki yang sudah mengantisipasi serangan kejutan ini mulai melarikan diri ke dalam goa karang buatan mereka. Tujuan Daemon adalah menemukan Drahar selaku pemimpin kelompok ini. Sadar akan posisinya, Drahar mulai menyiapkan serangan balasan dari balik bukit dengan menembakkan ribuan anak panah ke arah Daemon. Dan terbukti, rencana Drahar mampu membalikan keadaan dengan anak panah yang terus menancap di zirah perang Daemon, hingga membuatnya harus mundur. Lini masa membawa kita ke beberapa tahun setelah Lord Viserys melangsungkan pernikahannya dengan Alicent. Hari ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kedua putra pertama mereka yang bernama Aegon Targaryen. Seluruh bangsawan dari berbagai klan pun berkumpul untuk merayakannya bersama. Otto kemudian mengungkapkan harapan kalau cucunya atau putra pertama Lord Viserys dan Alicent kelak bisa menjadi pangeran dan ahli waris kerajaan yang sangat hebat. Secara tiba-tiba, pembawa pesan mengabarkan kondisi perkembangan dari kelompok triarki yang kian parah. Pemberontak tersebut terus mengacaukan pelabuhan Westeros di wilayah Stepstones dan menghabisi seluruh armada pelaut Corlys.
Buruknya lagi, pasukan penunggang naga tidak mampu menghabisinya karena gua dan serangan dari balik bukit mampu membalikan serangan mereka. Otto kemudian mengingatkan Lord Viserys mengenai keputusannya yang tidak ingin ikut campur pada wilayah mereka. Jadi karena ini adalah peperangan yang dimulai oleh Corlys, prajurit kerajaan tidak ada kewajiban untuk membantunya. Lalu Lord Viserys yang tidak ingin mendengar kabar buruk di hari perayaan ini memilih untuk diam. Di lain sisi, Alicent meminta Rhaenyra untuk ikut acara perburuan kerajaan dalam rangka melanjutkan perayaan ulang tahun putranya. Meski Rhaenyra mengikuti kemauan Lord Viserys, namun hingga saat ini ia masih tidak bisa menerima keberadaan Alicent sebagai ibu sambungnya. Lord Viserys juga berharap kepada Rhaenyra agar segera menikah dan memiliki keturunan. Sayangnya sebagai wanita tangguh yang menyukai petualangan, Rhaenyra mengaku tidak pernah memikirkan atau tertarik dengan hubungan terhadap siapapun. Setibanya di wilayah perburuan, seorang pangeran bernama Jason Lannister dari klan Lannister mengajak Rhaenyra berbicara. Rupanya tujuan Lord Viserys memaksa Rhaenyra ikut dalam acara perburuan ini adalah untuk mendekatkannya dengan Jason. Rhaenyra yang bisa langsung mengetahui niat sang raja memutuskan untuk meninggalkan Jason dan menemuinya di dalam tenda. Pada momen ini, Rhaenyra berbicara dengan sangat keras menentang keinginan Lord Viserys menggunakan dirinya sebagai alat politik antar klan. Lord Viserys beralasan jika posisinya sebagai raja hanya ingin mendapatkan kekuatan besar dari berbagai klan. Tidak bisa dipungkiri, Rhaenyra pun akan melakukan hal yang sama nantinya demi memperkuat klan dan kerajaan saat ia resmi menduduki Iron Throne. Merasa terpojok dengan tuntutan dan keinginan sang ayah, Rhaenyra memutuskan untuk pergi meninggalkan acara perayaan ini. Beruntung, Criston yang tidak pernah melepaskan pandangannya dari Rhaenyra berusaha mengejar dan menenangkannya. Sementara itu di dalam tenda, Jason mulai mendekati Lord Viserys sambil membawa sebilah tombak, berharap tombak miliknya bisa digunakan dalam acara perburuan. Jason kemudian serta-merta menyebut dirinya adalah pria yang paling pantas menyandang gelar suami bagi Rhaenyra. Ia juga bersedia menutupi rasa malu Rhaenyra karena dirinya tidak lagi menjadi ahli waris, mengingat Lord Viserys dan Alicent telah memiliki putra Aegon. Tetapi friend, Lord Viserys masih memegang janjinya. Ia menertawakan Jason sambil berkata ke hadapan seluruh bangsawan klan, "Kalau aku tidak akan pernah mencabut hak ahli waris dari putriku Rhaenyra." Gokil nih friend, Otto memberi masukan kepada Lord Viserys dengan mengajukan Prince Aegon sebagai pria yang nantinya menjadi pasangan hidup Rhaenyra. Meski saat ini usianya baru 2 tahun, tetapi setidaknya kalau Lord Viserys mengumumkan keputusan tersebut ke hadapan semua klan, rencananya bisa menghentikan seluruh lamaran yang diajukan kepada Rhaenyra. Pertanyaannya, menikah dengan adik tiri apakah diperbolehkan? Coba dong komen-komen di bawah. Lord Viserys kemudian memanggil Alicent untuk berbicara empat mata. Beliau mengaku kalau mulai merasa ada keraguan dari keputusannya menjadikan Rhaenyra sebagai pewaris tahta, mengingat sikap putrinya yang selalu membangkang dan tidak pernah mau mengikuti keinginannya. Selain itu, Lord Viserys juga menyadari kalau antusiasmenya untuk memiliki seorang putra justru mengakibatkan kematian pada istrinya. Dan semenjak kejadian tersebut pula, Lord Viserys tidak pernah berpikir jernih dalam mengambil keputusan, yang justru semakin menjerumuskannya ke dalam rasa bersalah. Pada malam yang sama, Rhaenyra masih bersama dengan Criston di tengah hutan. Mereka berdua mulai menyalakan api unggun dan saling bercerita perihal masalah masing-masing. Sampai pada suatu momen, tiba-tiba seekor babi hutan datang ke arah Rhaenyra. Memanfaatkan kejadian ini, Rhaenyra langsung menjatuhkan babi hutan dan mulai menikam sambil melampiaskan seluruh kekesalannya. Keesokan pagi, tim memulai acara perburuan dan berhasil mendapatkan seekor rusa. Meskipun rusa tersebut bukanlah rusa putih yang menjadi target mereka. Rusa putih rupanya hadir di hadapan Rhaenyra dan Criston. Namun Rhaenyra memerintah Criston agar tidak memburunya sebab rusa putih merupakan simbol pemimpin. Sebagai gantinya, Rhaenyra membawa mayat babi hutan semalam ke perkemahan
Dan dengan kondisinya yang berlumuran darah, Rhaenyra menjadi pusat perhatian seluruh bangsawan dari berbagai klan. Selesai melakukan perayaan yang cukup panjang, Otto menemui Alicent dan memaksanya agar bisa meyakinkan Lord Viserys agar menyerahkan seluruh ahli waris kepada Aegon. Nampaknya Otto perlahan-lahan ingin menguasai kerajaan. Ia juga mengancam nasib kerajaan dengan memprediksi kekacauan dari setiap klan jika Iron Throne diduduki oleh seorang wanita. Namun Alicent sempat menolak, sebab ia tidak mau putranya melakukan perebutan kekuasaan dengan Rhaenyra. Sampai pada akhirnya Alicent pun luluh di hadapan Otto, dan ia akan berusaha membujuk Lord Viserys. Baru akan membahas mengenai ahli waris Aegon, Alicent bisa langsung mengetahui kondisi Lord Viserys yang saat ini sangat mengkhawatirkan Rhaenyra. Setiap pangeran yang Lord Viserys ajukan tidak pernah diterima oleh putrinya, di mana padahal cepat atau lambat Rhaenyra harus menikahi seseorang demi meneruskan keturunannya. Sebagai seorang ibu, sahabat, dan wanita yang bisa mengerti perasaan Rhaenyra, Alicent menyarankan Lord Viserys agar tidak memaksakan kehendaknya terhadap Rhaenyra. Ia bisa memilih pasangannya sendiri dan menentukan jalan hidupnya. Menyadari kebenaran atas perkataan istrinya, Lord Viserys pun sadar diri. Secara tiba-tiba, pandangan Alicent teralihkan dengan sepucuk surat kiriman Vaemon Velaryon, anak Loris. Dan dalam surat tersebut, tertera permintaan bantuan kepada prajurit kerajaan dalam melawan kelompok triarki di wilayah Stepstone. Sayangnya Lord Viserys tidak mau mengabulkan permintaan Vaemon, sebab keputusan ia untuk tidak memerangi wilayah merdeka sudah mutlak, dan keberadaan Daemon yang sudah tidak ada hubungan lagi dengan kerajaan. Alicent berusaha meyakinkan Lord Viserys dengan memberikannya pilihan. Apakah membiarkan kelompok pemberontak triarki menang adalah keputusanmu? Menyadari kemenangan kelompok triarki akan menjadi bentuk kekalahan dan kelemahannya, Lord Viserys kemudian mengutus prajuritnya untuk pergi memberi kabar pada Daemon kalau prajurit kerajaan akan datang membantu memerangi triarki. Sementara itu, Rhaenyra terlihat tidak peduli lagi dengan keputusan ataupun ketetapan Lord Viserys. Ia menganggap kehadirannya hanyalah sebagai alat politik, dan hak ahli waris kerajaan sepenuhnya akan diberikan pada Aegon. Namun Lord Viserys kembali menegaskan, kini Rhaenyra bisa menentukan jalan hidup dan pasangannya sendiri. Lord Viserys mengaku tidak mau mengatur Rhaenyra lagi. Beliau juga menambahkan, tidak akan pernah mencabut hak ahli waris dari Rhaenyra. Setibanya di medan perang, kedatangan prajurit pengirim pesan Lord Viserys tidak disambut baik oleh Corlys dan Daemon. Mengingat peperangan mereka sudah berlangsung selama ini, dan pertolongan Lord Viserys tidak akan mengubah keadaan. Daemon kemudian memiliki rencana lain, dengan berpura-pura menyerah pada triarki. Saat kelompok tersebut mendekatinya, Daemon kembali menyerang dan menghabisi mereka satu persatu. Pasukan pemanah memunculkan diri dan mulai membidik Daemon, disusul dengan pasukan lain keluar dari goa persembunyian mereka. Setelah memastikan sebagian besar kelompok pasukan triarki berada di luar, naga milik Daemon langsung menyemburkan nafas apinya, bersamaan dengan kedatangan prajurit Corlys yang membantai sisa pasukannya. Kemenangan mutlak berhasil diraih oleh Daemon, Corlys, dan klan Velaryon. Mereka bahkan mendapatkan sebagian tubuh Drahar yang sudah terpotong. Di King's Landing, Rhaenyra iseng-iseng pingin mengetahui kira-kira siapa atau seperti apa sih bangsawan yang mau melamarnya. Hingga betapa terkejutnya Rhaenyra setelah mengetahui kalau setiap kalangan mulai dari pria parubaya sampai bocah belum remaja sudah berani mencalonkan diri sebagai suaminya. Merasa kecewa dengan semua kandidat membuat Rhaenyra memutuskan untuk pulang ke kerajaan. Namun di tengah perjalanan tidak disangka-sangka, kapal Rhaenyra berpapasan dengan naga Daemon yang juga hendak menghadap Lord Viserys. Pada pertemuan ini Daemon mengaku kalau ia terlalu egois, dan sebagai tanda maafnya Daemon memberikan mahkota milik Pangeran Drahar, ketua kelompok pemberontak triarki yang sudah ia binasakan. Sementara Corlys dan klannya yang ikut dalam peperangan tersebut
pulang ke Drive Mark, wilayah kekuasaan mereka. Melihat ketulusan sang adik membuat Lord Viserys mau menerima Daemon kembali. Dan mereka berdua pun saling berbaikan. Lord Viserys membuat jamuan meriah sebagai tanda penyambutan kembalinya Daemon, juga perayaan atas kemenangannya melawan Triarki. Dalam perayaan ini, Alicent mengajak Rhaenyra berbicara empat mata untuk sedikit melepaskan beban yang dipikulnya sebagai ratu baru. Alicent mengaku kalau ia sebenarnya tidak pernah tertarik dengan politik kerajaan, bahkan tidak pernah menyangka menjadi istri Lord Viserys. Awalnya, Alicent hanya menuruti keinginan Otto untuk menemani Lord Viserys agar bisa sedikit mengurangi rasa kesedihannya. Tetapi kedekatan Alicent dan kedewasaannya dalam menghadapi curahan hati Lord Viserys justru membuatnya berada di posisi saat ini. Selanjutnya, Rhaenyra menemui Daemon untuk membicarakan masalahnya, yang dijadikan alat politik dengan bangsawan dari klan lain. Rhaenyra hanya ingin menikmati kebebasan dan petualangannya sebelum menikah dan memiliki keturunan. Selain itu, fakta lainnya adalah Rhaenyra merasa takut nasibnya akan sama dengan mendiang sang ibu yang meninggal setelah melahirkan. Namun, Daemon menegaskan bahwa kejadian yang menimpa ibunya adalah duka cita menyedihkan. Jika Rhaenyra menjalani hidup dalam ketakutan, artinya Rhaenyra akan menyerah pada hal-hal baik. Selesai perayaan penyambutan, Lord Viserys, Rhaenyra, dan dewan lain kembali melangsungkan pertemuan. Diskusi kali ini, Otto ingin membicarakan keputusan Corlys yang kembali ke Driftmark. Sesuai informasi dari mata-matanya, tujuan Corlys pulang adalah untuk menikahkan Laena dengan putra si Lord of Braavos yang tinggal di salah satu kota merdeka di benua Essos. Jika klan Velaryon bisa bersekutu dengan wilayah mereka, maka kerajaan juga harus melakukan perjodohan demi memperkokoh struktur kerajaan. Sekembalinya ke kamar, Rhaenyra menemukan sebuah kantung dengan baju dan peta yang menunjukkan jalan rahasia. Setelah mengenakan baju yang disediakan dan menelusuri jalan rahasia yang ditunjukkan, Rhaenyra bertemu dengan Daemon di ujung jalan. Rupanya baju dan peta yang ada di kamar Rhaenyra adalah kirimannya. Daemon sengaja melakukan hal tersebut untuk mengajak keponakannya menikmati liarnya suasana kota, kemudian mendatangi suatu acara pementasan. Dalam pementasan ini, beberapa orang berperan menjadi anggota keluarga kerajaan dan membuat Rhaenyra akhirnya tahu kalau keputusan Lord Viserys menjadikannya sebagai ahli waris kerajaan ditentang oleh para penduduk karena mereka lebih menginginkan Aegon sebagai penerus tahta. Namun Rhaenyra tidak terlalu memikirkan pendapat mereka. Ia hanya ingin menikmati kebebasannya. Meski keberadaannya sempat diketahui oleh salah satu penjaga kerajaan, Rhaenyra memintanya agar tutup mulut, mengingat orang yang bersamanya adalah Daemon. Rhaenyra kemudian melanjutkan petualangannya dengan mendatangi rumah bordil, tempat Daemon melampiaskan nafsu binatangnya. Di ruangan ini, Rhaenyra yang mulai terbawa suasana ikut ambil aksi dalam memuaskan Daemon. Namun Daemon yang sadar kalau ini adalah perbuatan salah, memutuskan untuk pergi tanpa menyadari kalau ada seorang bocah yang memergoki keberadaan mereka berdua. Kondisi birahi yang belum terpuaskan membuat Rhaenyra bergegas kembali ke kamar dan melampiaskan semuanya pada Criston. Di malam yang sama, bocah sebelumnya mendatangi salah satu prajurit penjaga untuk memberitahu kalau ia baru saja melihat Rhaenyra dan Daemon keluar dari rumah bordil. Karena tidak ingin mengganggu waktu istirahat Lord Viserys, prajurit tersebut kemudian melaporkannya pada Otto. Rupa-rupanya si bocah juga bekerja untuk Mysaria yang pagi ini membawa Daemon ke tempat tinggalnya. Tujuan Mysaria adalah untuk mendapatkan kembali Daemon karena ia tidak pernah rela ditinggalkan olehnya. Bersamaan dengan itu, Otto langsung mendatangi Lord Viserys untuk memberitahu kabar semalam. Laporan Otto diperkuat dengan keterangan dari salah satu rumah penjaga yang memergoki Rhaenyra serta beberapa pelayan di rumah bordil. Meski kenyataan itu benar, Lord Viserys mulai mengerti kalau tujuan Otto mendekatkan Alicent kepadanya hingga berencana menjodohkan Rhaenyra dengan Aegon adalah untuk melengsarkan Rhaenyra dari ahli waris kerajaan. Di tengah perdebatan mereka berdua, diam-diam Alicent menguping dan menemui Rhaenyra untuk mengetahui kebenarannya. Rhaenyra tidak menyangkal dan mau mengakui kalau dirinya terbawa suasana.
Begitupun dengan Daemon yang dibawa paksa ke hadapan Lord Viserys untuk melakukan interogasi lebih lanjut. Dari berbagai pertanyaan yang Lord Viserys lontarkan, Daemon sama sekali tidak menyangkal dan ia mengaku telah mengotori Rhaenyra. Akibat dari perbuatan adiknya, Lord Viserys harus mau mencabut ahli waris kerajaan dari Rhaenyra. Dan sebagai hukumannya, Lord Viserys kembali mengusir Daemon dari kerajaan, mengancam ia agar tidak pernah menginjakkan kakinya lagi di sini. Alicent kemudian memiliki rencana untuk membela Rhaenyra dengan meyakinkan Lord Viserys kalau semalam Rhaenyra hanya mabuk-mabukan dan ia masih memiliki keperawanannya. Meski perkataan Alicent mampu meredakan emosi Lord Viserys, namun Alicent tetap tidak bisa mengurungkan keputusannya mengusir Daemon dari kerajaan ataupun menghilangkan budaya kehormatan besar klan Targaryen. Dengan berat hati, Lord Viserys sudah memutuskan untuk mencabut ahli waris tahta dari Rhaenyra, kemudian memaksa Rhaenyra mengembalikan kehormatan klan dengan menikahi Laenor Velaryon dari klan Velaryon. Mendengar keputusan mutlak dari sang raja, Rhaenyra pun menerima dan akan mengabulkannya. Tetapi sebagai raja, Rhaenyra juga menegaskan kalau ia harus mencabut jabatan Otto dari kursi dewan, menteri keuangan kerajaan sekaligus tangan kanan raja. Sebab gelagat Otto yang sudah memata-matai keluar kerajaan dianggap sebagai kejahatan. Setelah terusir dari tanah kelahirannya, Daemon memutuskan untuk kembali ke Runestone, menemui istri sahnya bernama Rhea Royce, kepala klan Royce. Sayangnya kedatangan Daemon bukanlah untuk memperbaiki hubungannya dengan Rhea ataupun sekadar bernostalgia, melainkan Daemon berencana menghabisi nyawanya dan menjadikan peristiwa ini sebagai kecelakaan semata. Di lain sisi, Lord Viserys membawa satu kapal untuk pergi ke Driftmark guna melangsungkan acara lamaran Rhaenyra. Namun kesehatan jasmani Lord Viserys semakin hari semakin memburuk dan hal tersebut lebih dulu diketahui oleh Otto. Ia sudah bisa memprediksi jika Lord Viserys wafat dan Rhaenyra menduduki tahta Iron Throne, peperangan akan pecah. Maka dari itu Otto begitu keras kepala ingin menjadikan Aegon sebagai pewaris tahta demi bisa mengantisipasi adanya peperangan. Meski Otto sudah tidak memiliki hak atau kekuatan untuk melindungi raja sebagai tangan kanan, ia berharap kalau kerajaan bisa mendapatkan kejayaannya kembali. Setelah beberapa hari melakukan pelayaran yang sangat berat, Lord Viserys akhirnya tiba dengan selamat di Driftmark. Didampingi Lionel Strong, tangan kanan baru raja, King Viserys mengutamakan maksud dan tujuannya datang jauh-jauh ke sini adalah untuk menikahkan Rhaenyra dengan Laenor. Corlys tentu merasa terkejut dengan keputusan Lord Viserys, mengingat dirinya pernah menolak untuk menikahi Laena. Namun Corlys juga masih berharap kedua klan mereka bisa bersatu untuk membentuk kekuatan luar biasa. Sebelum menyetujui keinginan Lord Viserys, tiba-tiba Corlys memberitahunya mengenai kabar Rhea yang tewas akibat kecelakaan saat berburu. Dan dengan Rhea yang tidak memiliki keturunan, secara otomatis wilayah Runestone menjadi milik Daemon selaku suami sahnya. Selanjutnya, Corlys ingin memastikan siapakah nanti yang akan menjadi ahli waris kerajaan. Lord Viserys pun menjawab, jika nanti Rhaenyra dan Laenor sudah menikah dan memiliki keturunan, maka anak-anak itu akan menyandang nama klan Velaryon. Tetapi saat anak pertama mereka menduduki Iron Throne, terlepas dari apapun jenis kelaminnya, maka dia akan menyandang nama klan Targaryen. Setelah mendapat jawaban yang membuatnya puas, Corlys meminta Laenor melakukan pendekatan kepada Rhaenyra dengan mengajaknya menikmati pemandangan Driftmark. Di momen ini, Rhaenyra dan Laenor saling berterus terang jika mereka menyetujui hubungan pernikahan hanya untuk mengikuti tradisi klan dengan mewujudkan keinginan orang tua masing-masing. Maka dari itu, Rhaenyra membuat kesepakatan dengan Laenor akan tetap melakukan pernikahan dengan perjanjian ketika semua tradisi itu terlunasi, Rhaenyra dan Laenor dapat melakukan berbagai hal sesuka hati mereka. Fakta gilanya, friend, alasan Laenor menyetujui kesepakatan dari Rhaenyra dikarenakan Laenor memiliki ketertarikan terhadap sesama jenisnya.
Setelah menyelesaikan urusannya dengan klan Velaryon, Lord Viserys dengan keadaannya yang semakin memburuk bergegas pulang ke kampung halaman. Di atas kapal, Criston mengungkapkan kecemburuannya ke hadapan Rhaenyra setelah mengetahui ia akan menikah dengan Laenor. Mendapat perlakuan dan perhatian yang sebelumnya tidak pernah dirasakan, membuat Rhaenyra terlihat sangat senang. Rhaenyra kemudian meyakinkan Criston kalau hubungannya dengan Laenor hanya sebatas perjanjian politik antar kedua klan. Sekembalinya ke kerajaan, Alicent langsung memanggil Criston ke ruangannya untuk membicarakan Rhaenyra. Sebagai pengawal pribadi Rhaenyra, Alicent ingin memastikan keperawanan Rhaenyra darinya. Tanpa disangka-sangka, Criston yang merasa hubungannya dengan Rhaenyra diketahui Alicent, akhirnya mau mengakui kalau dia pernah menidurinya. Sebagai kesatria yang loyal terhadap peraturan dan kerajaan, Criston mengaku bersalah dan ia bersedia menerima segala hukuman dari sang ratu. Namun entah mengapa Alicent justru merasa sedikit lega setelah mengetahui kalau Rhaenyra tidak berhubungan dengan Daemon. Ia pun berterima kasih dengan kejujuran Criston dan kemudian memintanya untuk melanjutkan tugas. Beberapa hari kemudian, pesta pertunangan Rhaenyra dan Laenor pun berlangsung. Seluruh bangsawan dari berbagai klan datang untuk menikmati jamuan yang disediakan. Tidak terkecuali kedatangan Daemon selaku ahli waris Runestone mengikuti perayaan ini. Lord Viserys yang tidak mau ada kekacauan di perayaannya memilih diam sebab permasalahan mereka sebelumnya hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Criston yang menunjukkan mimik kecemburuannya setelah melihat sang kekasih berdansa dengan Laenor berhasil diketahui oleh pasangan Laenor. Di samping itu, Gerald Royce, sepupu mendiang Rhea Royce, juga turut hadir memeriahkan perayaan. Setelah menyanjung kecantikan Alicent, ia mendatangi Daemon dan menuduhnya sebagai pelaku atas kematian Rhea. Tetapi sebagai pewaris sah Runestone, Daemon bisa menjatuhi hukuman berat kepada Gerald sebab ia menuduhnya tanpa memiliki bukti. Dan dari ancaman tersebut, akhirnya membuat Gerald diam lalu kembali ke kursinya. Di tengah perayaan, tiba-tiba pasangan Laenor mendatanginya. Criston memberitahu kalau ia sadar atas hubungan gelapnya dengan Rhaenyra. Ia juga berterus terang kalau ia memiliki hubungan gelap yang sama dengan Laenor. Untuk itu, pasangan Laenor membuat kesepakatan dengan Criston agar masing-masing dari mereka merahasiakan semua ini dari siapapun. Criston yang tidak mempercayainya dan takut jika informasi hubungannya tersebar ke kuping Lord Viserys, nekat menghabisi nyawa pasangan Laenor di hadapan seluruh bangsawan. Selesai melangsungkan perayaan yang berakhir dengan ricuh dan menyadari kesehatan tubuhnya semakin memburuk, Lord Viserys menyegerakan pernikahan Rhaenyra dan Laenor meski ia masih dalam keadaan berduka atas kematian pasangannya. Bersamaan dengan itu, Criston menyadari segala kesalahannya dan berencana untuk mengakhiri riwayatnya sendiri dengan melakukan seppuku. Beruntung Alicent datang di waktu yang tepat untuk menghentikannya. Lini masa kembali menarik kita jauh ke sekian tahun setelah Rhaenyra dan Laenor melangsungkan pernikahannya. Meski kita tahu kalau pernikahan mereka berdua hanya sebatas perjanjian politik antar klan, Rhaenyra dan Laenor telah menghasilkan dua putra bernama Jacaerys Velaryon, Lucerys Velaryon, dan yang baru lahir bernama Joffrey Velaryon. Rhaenyra terlihat begitu mencintai ketiga putranya. Setelah memperlihatkan Joffrey ke hadapan Alicent dan Lord Viserys, Rhaenyra bersama Laenor kembali ke kamar mereka untuk memperlihatkan Joffrey kepada Harwin Strong, penjaga pribadi Rhaenyra yang menggantikan posisi Criston sekaligus komandan pasukan pengganti Daemon. Selagi Harwin menggendong Joffrey, Laenor mengajak kedua putranya untuk pergi ke ruang pengendalian naga. Sebagai tradisi dalam keluarga Targaryen dan pewaris tahta yang dijanjikan, Jacaerys dan Lucerys harus bisa mengendalikan naga miliknya masing-masing. Kebetulan mereka berdua dibantu oleh paman Aegon Targaryen dan adiknya Aemon Targaryen. Kembali mengingatkan sedikit nih friends, Aegon dan Aemon ini adalah anak Lord Viserys dan Alicent. Jacaerys yang masih terlalu takut mulai diyakinkan oleh Aegon dan mentornya untuk memerintah naga
menggunakan bahasa dari leluhurnya yang sudah ia kuasai. Hingga akhirnya Jaehaerys berhasil mengontrol naga tersebut. Dracarys Vermac. Selesai berlatih, Aegon, Jaehaerys, dan Lucerys meledek Aemon sebab hanya dialah satu-satunya keluarga Targaryen yang tidak memiliki naga. Merasa terhina dengan perlakuan ketiga saudaranya, Aemon nekat memasuki kandang naga dewasa dan berusaha mendekatinya. Alhasil tindakan Aemon justru membuat nyawanya terancam. Beruntung seorang penjaga berhasil memergoki Aemon dan membawa ia keluar dari sana untuk diserahkan ke Alicent. Tidak terima anaknya terus diusili, Alicent pun terpaksa mengadukan hal tersebut kepada Lord Viserys. Namun sayang, reaksi Lord Viserys sama sekali tidak mengenakan. Ia bahkan nampak tidak membela atau peduli sedikit pun terhadap Aemon. Karena tidak puas dengan reaksi dari suaminya, Alicent mulai menggerutu di hadapan Criston yang kini menjadi penjaga pribadinya. And honor and decency will prevail. Tidak berhenti sampai di situ, Alicent bergegas mendatangi kamar Aegon dan memergokinya sedang senam 5 jari. Tetapi Alicent sama sekali tidak mempermasalahkan rutinitas buruk anaknya. Alicent hanya mau memastikan siapa yang menjadi dalang dalam pengusilan Aemon. Aegon jelas mengaku jika ia hanya mengikuti anak-anak Rhaenyra agar dirinya tidak ikut diolok-olok. Dan dari alasan tersebut, Alicent memberi teguran keras kepada Aegon agar berhenti mengikuti tingkah nakal mereka. Karena saat Rhaenyra benar-benar naik tahta dan Jaehaerys menjadi pewarisnya, maka kehidupan Aegon, Aemon, dan seluruh keluarganya dalam bahaya. Mengingat sifat angkuh Rhaenyra yang akan menyingkirkan siapapun yang menentangnya, tidak terkecuali Alicent dan anak-anaknya. Tetapi Aegon masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan tahta, karena dia adalah putra pertama Lord Viserys. Untuk itu Alicent memaksa Aegon bersikap dewasa dan mencari dukungan dari rakyat demi kelangsungan hidupnya di kerajaan. Di wilayah berbeda terlihat Daemon yang sudah mempersunting Laena Velaryon sedang menunggangi naga. Bantuan Daemon saat memerangi kelompok triarki di Stepstones dulu membuat Corlys setuju menikahkan putrinya dengan Daemon. Tetapi meski sudah tahunan berlalu, kelompok triarki masih berkeliaran di Stepstone. Bahkan mereka sudah menyebar sampai wilayah Pentos. Penguasa wilayah Pentos meminta bantuan Daemon untuk menyingkirkan kelompok triarki yang tersisa. Dan sebagai imbalannya, ia akan memberikan Daemon sebagian wilayah Pentos ditambah beberapa peti berisi emas. Tergiur dengan imbalan yang sangat besar membuat Daemon ingin segera melancarkan serangannya. Tetapi Laena mengingatkan Daemon kalau tujuan dia bukan lagi untuk peperangan, melainkan meneruskan keturunan dalam kondisi damai. Keesokan harinya, Criston dan Harwin melakukan sparring antar murid. Criston menunjuk Aegon sebagai perwakilan dan Harwin menunjuk Jaehaerys sebagai lawannya. Pertarungan pun terlihat tidak seimbang melihat kemampuan Aegon yang jauh mengungguli Jaehaerys. Secara tiba-tiba, Criston menanyakan alasan Harwin mengapa terlalu peduli dengan kemampuan bertarung Jaehaerys. Padahal ia belum cukup umur untuk dilatih dengan keras. Semestinya perhatian tersebut hanya kau berikan pada anak atau saudaramu sendiri. Nah, merasa tersinggung dengan pernyataan Criston, membuat Harwin nekat menghajarnya. Perilaku tak senonoh Harwin sama sekali tidak mencerminkan sosok komandan. Ia pun mendapat teguran dari ayahnya sendiri, yaitu Lyonel. Di tengah perbincangan mereka, diam-diam Rhaenyra datang untuk menguping. Rhaenyra mendengar jelas pernyataan Lyonel yang mengetahui rumor mengenai kedekatannya dengan Rhaenyra. Rumor tersebut bahkan sudah tersebar ke beberapa klan di wilayah berbeda. Buruknya lagi, banyak dari mereka yang menduga jika ketiga putra Rhaenyra adalah hasil dari hubungan gelapnya dengan Harwin. Sekembalinya ke kamar, emosi Rhaenyra semakin menjadi-jadi tatkala mendapati Lenor tengah bersenang-senang bersama pria sewaannya. Sementara dirinya masih dipusingkan dalam menghadapi rumor yang bisa melengsarkannya dari ahli waris tahta. Laenor yang hingga kini masih memegang kesepakatannya dengan Rhaenyra nampak tidak peduli. Sekalipun semua orang meragukan siapa bapak dari anak-anaknya. Pertemuan kembali diadakan. Kali ini para dewan membahas kabar mengenai kemunculan triarki di wilayah Stepstone dan sudah menyebar ke sekitaran wilayah Pentos. Rhaenyra menyarankan agar kerajaan mau membangun menara pengawas dan memperbesar armada untuk bisa mengantisipasi masalah yang sedang terjadi. Tetapi Alicent tidak sependapat dengan Rhaenyra, menyadari sumber daya manusia dan biaya kerajaan yang kurang. Perdebatan terus terjadi di antara keduanya hingga Alicent sendiri yang menyudahi pertemuan ini.
Saat hendak pergi, Rhaenyra yang ingin menyelesaikan percekcokannya dengan Alicent tiba-tiba ingin menjodohkan putranya, Jaehaerys, dengan putri Alicent bernama Helaena demi menyatukan kembali persaudaraan dan keluarga mereka. Selain itu, jika Syrax, naga berkulit emas milik Rhaenyra, bertelur lagi, maka Aemon bisa mendapatkannya. Namun Alicent tidak sebodoh itu. Ia tidak langsung menerima tawaran Rhaenyra dan akan mendiskusikannya dengan Lord Viserys. Sebenarnya Alicent bisa mengetahui niat Rhaenyra, yaitu adalah untuk mengamankan keluarganya dan tetap menjadi ahli waris tahta. Sebab jika rumor perselingkuhannya dengan Harwin terbukti benar, maka Rhaenyra dan ketiga putranya akan diusir dari kerajaan dan nama klan Targaryen mereka dicabut selama-lamanya. How sweetly the fox speaks when it's been... Seolah bisa merasakan konflik besar yang akan terjadi akibat rumor perselingkuhan anaknya dengan Rhaenyra, Lyonel menganggap Lord Viserys dan Alicent untuk mengundurkan diri sebagai tangan kanan raja sekaligus anggota dewan. Ia juga meminta Lord Viserys mencabut jabatan Harwin dari komandan dan mengizinkan Lyonel pulang ke kampung halamannya demi melakukan binaan terhadap Harwin agar menjadi pria yang lebih baik. Melihat keteguhan dalam keputusannya, Lord Viserys pun mau mengabulkannya. Diam-diam, Alicent menemui Larys Strong, anak Lyonel dan adik kandung Harwin. Dialah sosok yang selalu memberikan informasi mengenai kegelapan yang sedang menyelimuti kerajaan. Sampai akhirnya Alicent jadi bingung sendiri harus berbuat seperti apa, mengingat Alicent tidak memiliki dukungan yang berpihak padanya. Melihat kelemahan Alicent membuat Larys berencana melakukan sesuatu dengan mendatangi ruang tahanan untuk menawarkan kesepakatan dengan seluruh narapidana. Kenyataannya, Larys sengaja berpura-pura lemah lembut dan ramah kepada orang-orang yang ingin dimanfaatkannya. Namun di balik semua itu, Larys menyembunyikan monster mengerikan di baliknya. Sementara itu di Driftmark, Laena sedang melangsungkan persalinannya. Tetapi karena janin yang ada di dalam rahim Laena tidak bisa keluar, membuat nyawa mereka berdua terancam. Meski memiliki tabib bedah yang bisa melakukan operasi paksa seperti istri Lord Viserys dulu, namun mereka bisa memastikan kalau nyawa Laena atau bayi tidak akan bisa selamat. Mengetahui kenyataan tersebut, membuat Laena nekat mengakhiri hidup bersama cabang bayi dengan dibakar oleh naga miliknya sendiri. Di keesokan pagi, Harwin berpamitan dengan Rhaenyra, Jaehaerys dan Lucerys karena hari ini ia akan pergi meninggalkan mereka untuk pulang ke kampung halamannya di Harrenhal Riverlands. Melihat ketulusan dan sentuhan batin dari Harwin membuat Jaehaerys bertanya-tanya, apakah dia ayahku? Namun Rhaenyra tidak menjawab pertanyaan anaknya dan meminta ia untuk merelakan kepergiannya. Kepergian Harwin membuat Rhaenyra juga ingin pergi dari kerajaan dengan mengajak anak-anak serta Laenor bersama pasangannya menuju Dragonstone. Rupa-rupanya inilah tawaran kesepakatan yang Larys ajukan ke para narapidana semalam, friends. Setelah memastikan rombongan Lyonel sudah tiba di istana Harrenhal, beberapa narapidana yang sudah memantau keberadaan mereka mulai menyelinap ke kamar Harwin dan Lyonel, kemudian menguncinya di dalam dan membakar mereka berdua hidup-hidup. Kabar kematian Lyonel dan Harwin langsung tersebar ke seluruh wilayah. Sementara Larys sendiri mengaku pada Alicent kalau itu adalah ulahnya mengatasnamakan Ratu Alicent. Mendengar pernyataan Larys tentu membuat Alicent sangat syok. Namun ia memilih diam dan merahasiakannya. Kepergian Laena menaruh duka kepada seluruh klan. Mereka beramai-ramai menghadiri pemakaman Laena, tidak terkecuali Rhaenyra dan Otto yang bisa kita lihat telah mendapatkan kembali jabatan lamanya sebagai anggota dewan sekaligus tangan kanan raja. Selesai melakukan pemakaman, para bangsawan dari masing-masing klan berkumpul untuk membicarakan urusan masing-masing. Di samping itu, Aegon diam-diam mendekati salah satu pelayan, Jaehaerys yang dipaksa Rhaenyra untuk mendekati putri Laena, sementara Lord Viserys sendiri mendekati Daemon dan berusaha membujuknya agar segera kembali ke istana. Sayang tawaran Lord Viserys ditolak mentah-mentah olehnya. Meski dengan alasan untuk memperbaiki hubungan, Daemon tidak pernah mau lagi kembali ke kerajaan.
Di antara mereka semua, hanya Laenor lah yang paling merasa kehilangan atas wafatnya sang adik. Sementara Corlys dan Rhaenys malah sibuk menyalahkan satu sama lain. Menurut Corlys, kematian Laena disebabkan kemampuan para tabib yang tidak becus membantu persalinan. Sedangkan Rhaenys menyalahkan Corlys karena kematian Laena disebabkan ambisinya yang ingin menduduki tahta. Rhaenys sudah muak dengan kekuasaan dan politik. Ia ingin memberikan wilayah kekuasaannya pada putri Laena untuk meneruskan keturunan darah murni Velaryon kuno. Namun Corlys menentang keinginan sang istri. Menurutnya Rhaenys masih memiliki hak untuk mendapatkan ahli waris kerajaan. Over those little boys than already exists. We are let Lena Zar. Bersamaan dengan itu, Rhaenyra pun menyalahkan Daemon karena ia telah meninggalkannya dulu. Rhaenyra tidak pernah mendapat kebahagiaan setelah menikah dengan Laenor. Justru keberadaannya di kerajaan terancam akibat rumor perselingkuhannya. Rhaenyra kemudian mengaku perasaan kagum yang dulu ia berikan berubah menjadi cinta. Dan Rhaenyra akan merasa sangat bahagia jika bisa bersama dengan Daemon, meski tahu kalau dia adalah pamannya sendiri. Daemon kemudian beralasan kalau ia meninggalkan Rhaenyra karena umurnya yang masih terlalu muda dan keselamatan dirinya sendiri. Kini setelah sama-sama dewasa, Rhaenyra dan Daemon dapat menuntaskan momen hubungan yang sempat tertunda. Semenjak kematian pemiliknya, Vhagar, naga Laena, hanya bisa terpuruk gelisah dengan tubuh yang terikat. Kebetulan Aemon sedang berada di sana dan perlahan-lahan mulai mendekatinya. Meski awalnya Vhagar merasa terancam dengan kehadiran Aemon dan hampir saja membakarnya, namun berkat pelatihan yang Aemon ikuti selama ini, ia mampu menjinakkan naga tersebut. Dan tidak diduga-duga, di balik keinginan kuat Aemon untuk memiliki naga, ia menjadi sumber terjadinya perselisihan akbar. Sedikit informasi nih friend, Vhagar merupakan naga dengan ukuran paling besar dari naga lain. Dan Vhagar juga merupakan naga terakhir yang tersisa dari jenisnya. Kedua putri Laena yang memergoki Aemon berhasil mengendarai naga milik ibunya langsung melaporkan hal tersebut pada Jaehaerys. Kemudian sepulangnya dari mengendarai naga, Aemon dihadang oleh putri Laena, Jaehaerys dan Lucerys. Mereka menyatakan Aemon sebagai pencuri naga. Namun Aemon berusaha membela diri dengan meyakinkan putri Laena yang tidak segera mengambil kepemilikan Vhagar hingga Aemon merasa bisa memilikinya. Perdebatan terus terjadi dan aksi saling adu pukul pun tak terelakkan lagi. Beruntung berkat kemampuan bertarung yang Criston ajarkan, Aemon berhasil mengembalikan situasi dengan mencekik Lucerys dan mengancam akan menghabisi nyawanya. Aemon berteriak jika ia sudah muak dengan segala kejahilan Jaehaerys dan Lucerys, padahal mereka berdua hanyalah anak haram hasil dari hubungan Rhaenyra dan Harwin. Mendengar perkataan Aemon, membuat Jaehaerys dan Lucerys nekat untuk melukai wajahnya. Beberapa prajurit penjaga telat melerai pertikaian mereka. Dengan hasil pertarungan meninggalkan kebutaan di salah satu mata Aemon. Lord Viserys langsung memanggil semua anak yang bertarung, termasuk Alicent dan Rhaenyra. Alicent tidak menerima kondisi Aemon dan meminta Lord Viserys memberikan hukuman yang setimpal ke salah satu putra Rhaenyra. Begitupun dengan Rhaenyra yang tidak mau putranya disalahkan. Perbuatan Jaehaerys dianggap sebagai pembelaan diri dan menurut Rhaenyra, sudah sepantasnya pewaris tahta menghabisi orang yang menyebutnya sebagai anak haram. Lord Viserys ingin tahu dari mana Aemon bisa memberikan tuduhan tersebut. Dan ia mengaku kalau Aegon lah yang memberitahunya. Menyadari posisinya sebagai sumber kesalahan, Aegon pun terpaksa berterus terang pada Lord Viserys. Jika rumor perselingkuhan dan anak haram yang Rhaenyra lahirkan sudah tersebar ke seluruh kerajaan, sampai ke beberapa klan di wilayah berbeda. Semua tuduhan tersebut dikuatkan Aegon dengan mencocokkan warna rambut hitam Jaehaerys dan Lucerys yang tidak mirip dengan warna rambut putih Rhaenyra ataupun Laenor. Meski sadar dengan fakta tersebut, Lord Viserys tetap tidak menginginkan adanya pertikaian berlanjut di antara kedua belah pihak. Ia bahkan melarang Alicent membuat hukuman setimpal ke putra Rhaenyra dan kemudian membuat peraturan bagi siapapun yang mempertanyakan kebenaran mengenai siapa ayah dari putra Rhaenyra akan dihukum potong lidah. Tidak puas dengan keputusan Lord Viserys, Alicent nekat mengambil belati miliknya untuk menghabisi nyawa Rhaenyra. Namun Rhaenyra masih mampu menahan hingga Alicent melepaskan tikamannya dan menggoreskan luka di lengan Rhaenyra.
Aemon menenangkan amarah sang ibu dengan berkata, "Jangan bersedih, Bu. Ini adalah pertukaran yang adil. Satu mataku mungkin hilang, tetapi itu sepadan karena aku berhasil mendapatkan naga." Keesokan pagi di tengah perawatan lukanya, Laenor datang menemui Rhaenyra untuk memberitahu bahwa ia akan pergi ke Stepstone memerangi kelompok triarki juga demi memastikan kenaikan tahta Rhaenyra. Laenor sadar pernikahan mereka berdua tidak membuat bahagia Rhaenyra ataupun Laenor itu sendiri. Oleh karenanya Laenor meminta Rhaenyra mau mengakhiri pernikahan mereka dan mencari kebahagiaan masing-masing. Keberangkatan Laenor bersamaan dengan jadwal kepulangan Lord Viserys ke kerajaannya. Rhaenyra memberitahu Daemon kalau ia dan Laenor telah sepakat untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka. Kemudian Rhaenyra memaksa Daemon agar segera menikahinya. Namun pernikahan mereka tidak mungkin bisa terlaksana jika Laenor masih hidup. Dan Daemon memiliki rencana untuk segera mengakhiri riwayat Laenor. Pertama-tama Daemon menyewa salah satu kapten kapal bernama Karl. Selanjutnya Daemon memaksa kapten agar mau melakukan adu pedang dengan Laenor hingga salah satu di antara mereka tewas. Daemon sengaja membiarkan satu saksi dari pertarungan mereka berdua untuk memberitahu semua orang kalau yang memerintah Karl menghabisi Laenor adalah Daemon dan Rhaenyra. Setelah memastikan kematian Laenor, Rhaenyra dan Daemon segera melangsungkan pernikahan mereka, mengikat janji suci menggunakan darah dari bekas luka, dengan kedua putra dan dua putri mereka sebagai saksinya. Sedikit berfokus dengan klan Velaryon. Setelah bertahun-tahun melewati peperangan dengan kelompok triarki di Stepstone, hingga saat ini Corlys masih juga belum kembali. Sebagai pemimpin sementara klan ini, Rhaenys terus mengirim prajurit lain untuk membantu garis depan dalam melakukan peperangan yang tidak kunjung mereda. Faemon Velaryon, saudara kandung Corlys, nampak tidak terima dengan kedudukan Rhaenys saat ini. Ditambah dengan keberadaan Lucerys di Driftmark yang diyakini bukan dari garis keturunan murni Targaryen, apalagi Velaryon akan menjadi pewaris tahta. Adegan pemandangan kastil. Di tempat berbeda, Daemon terlihat sedang menelusuri lembah naga dan menemukan 3 butir telur naga yang terkubur dengan sepucuk surat di atasnya. Daemon kemudian meminta para penjaga naga untuk menetaskan telur-telur tersebut, sementara dirinya menemui Rhaenyra untuk memberitahu kalau surat yang ditemukan adalah milik Baela, putri bungsu Daemon. Dalam surat tersebut tertulis informasi mengenai pertanyaan Faemon yang ingin mengetahui siapa ayah Jaehaerys dan Lucerys sebenarnya. Pertanyaan itu kembali membangkitkan ketakutan dalam diri Rhaenyra. Ia semakin khawatir dengan kondisi kerajaan yang semakin memburuk. Begitu juga kesehatan Lord Viserys. Menyadari kelemahan sang raja membuat para bangsawan dari klan berbeda akan mengupayakan segala cara demi mendapat keuntungan. Dan demi bisa mencegah kemungkinan terburuk, Daemon mengajak Rhaenyra agar kembali ke kerajaan serta memastikan posisi pewaris tahta. Beberapa hari kemudian tibalah Rhaenyra dan Daemon di istana. Alicent yang ingin menyapa kedatangan mereka tiba-tiba mendapat kabar mendesak dari salah satu penjaga jika saat ini Aegon sedang terlibat masalah karena melampiaskan nafsunya kepada salah satu pelayan kerajaan. Tidak memperdulikan keberadaannya, Daemon dan Rhaenyra memutuskan untuk langsung menghadap Lord Viserys dalam keadaan sudah terbaring tak berdaya akibat penyakit yang kian menggerogoti seluruh tubuhnya. Berharap mendapat perhatian dan perawatan dari adik dan anaknya, Lord Viserys justru didesak oleh mereka berdua agar mau mengirim pasukan demi membantu klan Velaryon dalam melangsungkan pertempuran melawan triarki di Stepstone. Rhaenyra juga memaksa Lord Viserys segera mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan Jaehaerys sebagai pewaris tahta. Namun Lord Viserys yang menyadari kondisinya sedang sekarat hanya bisa menyerahkan keputusan tersebut kepada Alicent dan Otto selaku tangan kanan raja. Di ruang berbeda, Alicent menjumpai pelayan kerajaan untuk meminta keterangan darinya. Pelayan mengaku kalau ia hanya bertugas membangunkan Aegon dari tidur sambil membawakan secangkir teh. Tetapi Aegon mulai menggerayangi tubuhnya. Alicent ingin memastikan kalau kejadian barusan hanya diketahui oleh dia dan Aegon. Sebab bagaimanapun posisi pelayan,
penduduk pasti akan membela Aegon dan menjadikan ia sebagai wanita penggoda yang melecehkan pangeran. Selanjutnya, Alicent menemui Aegon di kamarnya dengan keadaan masih tanpa busana. Alicent pun begitu marah dengan tindakan tak senonoh anaknya. Terlebih hari ini, Daemon dan Rhaenyra datang berkunjung. Jika mereka berdua mendengar kebiasaan buruk Aegon apalagi memergokinya, perbuatan tersebut bisa menjadi senjata untuk melengsarkannya dari ahli waris. Why? What is it today? Setelah menyelesaikan masalah, Alicent bergegas menemui Daemon dan Rhaenyra. Daemon langsung memberitahu bahwa obat yang diberikan pada Lord Viserys terlalu kuat dan justru memperparah kondisinya. Tetapi Alicent menegaskan, jika semua bahan obat dan tanaman yang sudah dikumpulkan sesuai dari takaran dan racikan tabib kerajaan demi kesembuhan sang raja. Karena kebetulan Daemon dan Rhaenyra berada di istana, Alicent tidak perlu repot-repot mengirim burung kabar untuk memberitahu mereka kalau sidang keputusan untuk menetapkan hak pewaris tahta akan berlangsung esok hari. Beberapa jam sebelum pertemuan dimulai, Jaehaerys dan Lucerys tiba lebih pagi bersama Vaemond dan Rhaenys. Selagi Jaehaerys dan Lucerys bernostalgia di arena pertarungan, Vaemond melakukan pertemuan internal dengan Alicent dan Otto di ruang sidang. Di pertemuan ini, Alicent mengaku merasa tidak berhak menjadi penguasa tertinggi untuk memimpin sidang. Padahal Lord Viserys masih hidup dan berada di istana. Namun Alicent termakan bujuk rayu Otto dan Vaemond yang meyakinkannya kalau ini semua demi rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan Rhaenys sendiri diajak bicara oleh Rhaenyra yang mencurigai Alicent bahwa persidangan hari ini diadakan untuk melengsarkannya dari ahli waris. Namun Rhaenys nampak tidak peduli lagi dengan kedudukan Rhaenyra di kerajaan ini. Ia menganggap Rhaenyra adalah wanita licik yang tega menghabisi nyawa Laenor demi menikahi Daemon. Rhaenyra terus berusaha mendapat dukungan dari Rhaenys dengan menawarkan Jaehaerys agar dinikahkan dengan Baela. Dan dengan posisi Jaehaerys sebagai pewaris tahta nanti, membuat Baela bisa menjadi ratu. Meski terdengar menguntungkan mengingat tujuan mendiang Laena adalah untuk meneruskan keturunan murni Valyria kuno, tetapi Rhaenys tidak akan berpihak kepada siapapun dalam mendukung keputusan persidangan. Tidak sampai di situ, Rhaenyra kembali mendatangi Lord Viserys untuk mendapat dukungan dan hak pewaris langsung dari beliau. Naas kondisi Lord Viserys yang semakin parah membuatnya mulai kikuk dan melupakan anaknya sendiri. Persidangan menentukan ahli waris pun akhirnya dimulai dengan Otto sebagai pembawa acara. Otto memulai sidang dengan meminta keterangan dari Vaemond, apakah Lucerys Velaryon pantas mewarisi kerajaan Velaryon di Driftmark? Dengan segala penjelasan dari Vaemond, intinya ia tidak menerima hal tersebut. Permasalahan yang Vaemond tekankan bukanlah kehebatan atau ambisi, melainkan kemurnian darah Velaryon dalam tubuh Lucerys yang masih dipertanyakan. Oleh karena itu, Vaemond mengajukan dirinya sendiri sebagai pewaris tahta yang sah menggantikan saudara kandungnya. Selanjutnya, Otto mempersilahkan Rhaenyra membuat pernyataan kepantasan atas putranya. Tetapi di tengah persidangan, tiba-tiba Lord Viserys datang dan mengejutkan semua orang. Setelah terseok-seok berusaha keras menduduki Iron Throne, Lord Viserys langsung mengumumkan keputusannya menjadikan Lucerys Velaryon sebagai pemimpin klan Velaryon di Driftmark. Untuk mengesahkan keputusannya, Lord Viserys meminta Rhaenys mengemukakan pendapatnya. Dan tanpa diduga-duga, ia mendukung keputusan Lord Viserys dengan beralibi kalau Corlys sudah menetapkan Lucerys sebagai pewaris tahta. Rhaenys kemudian menambahkan kalau ia akan menikahkan anak Rhaenyra, Jaehaerys dan Lucerys dengan anak Daemon, Bella dan Rhaena agar mereka bisa melahirkan keturunan murni. Mendengar rencana Rhaenys membuat Lord Viserys sangat menyetujuinya. Di satu sisi, Vaemond masih tidak terima. Amarah Vaemond mulai meledak-ledak. Sambil mengungkit kesalahan Lord Viserys telah mengangkat Rhaenyra sebagai wanita yang akan mewarisi tahta, kini Lord Viserys menambah kesalahannya dengan mengangkat Jaehaerys dan Lucerys yang merupakan anak hasil hubungan haram. Kemarahan yang tidak terkendali membuat Vaemond nekat sampai menghina Lord Viserys dan meragukan kedudukannya saat ini. Sampai akhirnya Daemon harus turun tangan, menebaskan pedang memotong kepala Vaemond. Selesai melakukan persidangan, Lord Viserys meminta Otto memanggil seluruh anggota keluarganya untuk bergabung dalam makan malam. Pada momen ini, Lord Viserys ingin merasakan kehangatan bersama.
meminta mereka agar memposisikan dirinya sebagai kepala keluarga, bukan raja ataupun pemimpin klan Targaryen. Lord Viserys juga berharap dan menitip pesan terakhir sebelum wafat, yaitu tidak ada dendam di antara mereka. Berkat ucapan Lord Viserys membuat Rhaenyra sadar dan berinisiatif meminta maaf lebih awal kepada Alicent atas segala kesalahannya. Seberat apapun perselisihan mereka berdua selama ini, bagaimanapun juga Rhaenyra dan Alicent adalah teman sejati dan bagian dari keluarga. Mendengar keinginan terakhir sang suami dan menyadari ketulusan dari perkataan Rhaenyra, Alicent pun memaafkan Rhaenyra dan ikut meminta maaf kepadanya. Di tengah perayaan, tiba-tiba Lord Viserys kehilangan kesadarannya. Beberapa saat setelah Lord Viserys dimasukkan ke kamarnya, perselisihan pun kembali terjadi pada anak-anak yang masih menaruh dendam. Daemon yang melihat tingkah mereka mulai muak. Ia pun melerai kemudian mengajak Rhaenyra dan anak-anaknya pulang ke Driftmark. Bersamaan dengan itu, Mysaria, mantan istri Daemon yang ia ambil dari rumah bordil, diam-diam masih mengintai keluarga kerajaan. Mysaria juga menempatkan seorang mata-mata menjadi pelayan kerajaan untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Yes, lady. Sekembalinya Alicent ke kamar, Lord Viserys dalam kondisi sekaratnya menceritakan mimpi yang mempertemukan ia dengan Aegon, Son of Ice and Fire. Tetapi karena Alicent mengira kalau Aegon yang Lord Viserys maksud merupakan Aegon anaknya, Alicent menjadikan perkataan Lord Viserys sebagai wasiat terakhirnya, bahwa Aegon mewarisi kedudukannya sebagai raja utama dari 7 kerajaan. Wasiat yang Lord Viserys sampaikan semalam hanya diketahui oleh Alicent. Ia kemudian mengabarkannya pada Otto untuk mendapat saran serta memberitahu kabar duka jika Lord Viserys telah wafat. Di malam yang sama, Otto segera mengumpulkan para dewan untuk menyampaikan wasiat terakhir mendiang Lord Viserys dan memberitahu mereka jika beliau telah wafat. Rupanya tanpa Alicent ketahui, seluruh dewan sudah menyiapkan beberapa rencana perombakan dalam kerajaan ketika Aegon diangkat menjadi pewaris tahta. Kecuali satu anggota dewan yang menganggap kematian Lord Viserys sudah direncanakan dan menuduh anggota dewan lain sebagai pembunuhnya. Ia juga tidak percaya wasiat terakhir mendiang menobatkan Aegon sebagai pewaris tahta, mengingat tidak mungkin Lord Viserys menggantikan ahli waris putrinya sendiri. Kemudian Criston yang menganggap tuduhan dewan tersebut sebagai bentuk penghinaan dan pengkhianatan kepada sang ratu, terpaksa menghabisi nyawanya. Keadaan menjadi tegang setelah pengawal Viserys menodongkan pedangnya ke arah Criston. Begitu juga dengan Criston yang tidak akan tinggal diam jika keputusannya melindungi sang ratu diragukan. Alicent berusaha menenangkan ketegangan ini dengan berkata bahwa dirinya tidak merasa terhina dan berterima kasih telah membelanya. Setelah suasana menjadi lebih tenang, Otto melanjutkan rapat dengan mengusulkan untuk menangkap lalu memenjarakan Rhaenyra dan Daemon. Namun seluruh dewan paham betul dengan sifat Rhaenyra dan Daemon yang tidak akan tunduk ke hadapan siapapun. Mereka sepakat akan mengirim pengawal Viserys membawa prajuritnya ke Dragonstone untuk menghabisi nyawa Rhaenyra dan Daemon. Namun sebagai pengawal raja yang sudah mengabdi selama puluhan tahun, pengawal Viserys merasa tugasnya telah selesai setelah Lord Viserys wafat. Jadi ia tidak memiliki kewajiban menjalankan tugas siapapun selain yang Lord Viserys perintahkan. Ketetapan bijak sang pengawal membuat Alicent akhirnya menyudahi pertemuan ini dengan hasil tanpa keputusan yang jelas. Kemudian Otto menemui seorang prajurit untuk menjadi keberadaan Aegon yang diduga menyelinap pergi ke kota. Dengan tegas Otto memerintah prajurit tersebut agar merahasiakan pencariannya dan hanya membawa saudaranya dengan melepas zirah perangnya. Hal yang sama pun dilakukan oleh Alicent. Ia meminta Criston agar mencari Aegon yang tidak berada di istana dengan ditemani oleh Aemon dan merahasiakan pencarian ini dari siapapun. Mengetahui perilaku Aegon yang sangat liar, dua prajurit utusan Otto mencari keberadaannya dengan mengunjungi satu persatu rumah bordil. Namun mereka tidak mendapat informasi apapun. Sampai akhirnya mereka berdua mencari keberadaan Aegon di salah satu tempat sabung bocah. Dan dari informasi yang didapat,
Aegon memiliki beberapa bocah yang lahir dari benihnya untuk dijadikan sebagai petarung. Secara tiba-tiba muncul seorang wanita yang bisa membantu para pengawal. Namun sebagai syaratnya, orang yang menyuruh wanita itu hanya ingin Otto yang menjumpai Aegon. Di samping itu, Otto memanggil seluruh bangsawan dari berbagai klan untuk memastikan kepada siapa mereka memihak. Sebagian besar para bangsawan mengikuti keinginan Otto yang mendukung Aegon sebagai pewaris tahta. Namun ada beberapa bangsawan lain yang masih setia dengan Rhaenyra. Lalu Otto meminta pengawal kerajaan untuk membawa bangsawan yang masih memihak Rhaenyra ke tempat lain. Di lain sisi, Alicent mengunjungi Rhaenys yang sengaja ia kunci di dalam kamar. Tujuan Alicent adalah mendapatkan dukungan dari Rhaenys. Ia memastikan kalau Aegon menduduki tahta, Rhaenys akan mendapatkan kembali Driftmark dan menjauhi keluarga Rhaenyra dari wilayahnya. Karena Alicent bisa mengerti perasaan sakit hati Rhaenys mendapati putranya Leonor dihabisi oleh Rhaenyra dan Daemon, mereka berdua juga menghina Rhaenys dengan menikah di hari pemakaman Laenor, lalu memaksa anak-anaknya saling menikah dengan alasan meneruskan keturunan murni Valyria kuno. Sayangnya, Rhaenys tidak langsung mengiyakan kesepakatan Alicent. Dia meminta waktu untuk memutuskannya. Ring the bell when you have an answer. Setelah mendapat informasi dari dua prajurit utusannya, Otto pun memutuskan untuk mengikuti wanita tadi dan bertemu dengan orang yang menyuruhnya. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Mysaria. Dari kejauhan, Aemon dan Criston memergoki pertemuan mereka berdua. Dalam pertemuan rahasia ini, Mysaria mengaku ia sudah menahan Aegon di salah satu rumah bordil. Dan sebagai imbalan atas bantuannya, Mysaria hanya meminta bantuan yang mudah bagi Otto, yaitu menghentikan eksploitasi kejam anak-anak di tempat sebelumnya. Setelah menyetujui kesepakatan tersebut, Otto pun bersedia mengabulkan permintaan Mysaria, kemudian mengutus dua prajuritnya untuk menjemput Aegon. Tetapi sebelum kembali ke istana, mereka dihadang oleh Criston dan Aemon. Pertarungan saling memperebutkan Aegon pun tidak terelakkan, dengan hasil Criston dan Aemon sebagai pemenangnya. Sebelum dibawa ke hadapan Alicent, Aegon mengaku kapasitas dirinya yang tidak cocok untuk memimpin. Aegon juga rela pergi menghilangkan diri dari hadapan semua orang asalkan dia tidak menjadi Raja 7 Kerajaan. Mendengar keinginan sang kakak, Aemon hanya bisa terdiam karena di dalam hatinya ia merasa pantas menggantikan posisi Aegon. Setelah memastikan sang pewaris dalam keadaan baik-baik saja, Alicent menemui Otto di ruangannya. Pada momen ini, Alicent menanyakan alasan Otto yang diam-diam mencari keberadaan Aegon. Otto kemudian mengaku ingin menjadikan Aegon sebagai senjata utama untuk menghabisi nyawa Rhaenyra dan Daemon. Alicent yang sudah menyadari niat busuk Otto selama ini adalah memanfaatkannya, menolak keinginan tersebut karena tidak ingin adanya peperangan. Bagi Alicent, Rhaenyra bukan hanya sahabat baik, dia sudah menganggapnya sebagai keluarga yang sangat berharga. Dan dari perkataan Alicent, Otto pun terpaksa mengurungkan rencananya dan membiarkan Alicent yang menentukannya. Selesai menemui Otto, Alicent kembali ke kamarnya dan sudah ditunggu oleh Larys. Ia memberitahu kalau di dalam istana ini ada mata-mata yang terus mendapatkan informasi rahasia, seperti konflik yang terjadi di antara Alicent dan Rhaenyra sampai kabar kematian Lord Viserys yang belum dipublikasikan. Salah satu mata-mata adalah pelayan Alicent itu sendiri bernama Thalia, anak buah Mysaria. Dan Larys yakin masih ada banyak lagi yang berada di dalam istana. Larys pun menyarankan Alicent agar menghukum Thalia potong kepala, sebagai contoh untuk mata-mata lain agar mereka jera. Sebelum pagi datang, salah satu prajurit mendatangi kamar Rhaenys untuk mengajaknya keluar dari istana melalui jalan rahasia. Di tengah perjalanan, mereka berdua mendapati beberapa bangsawan yang masih memihak Rhaenyra tewas dalam keadaan gantung diri. Setelah berhasil keluar dari istana, Rhaenys mendapati seluruh penduduk berbondong-bondong menghadiri acara penobatan Aegon sebagai penerus tahta 7 kerajaan. Memanfaatkan situasi ini dan fokus menjaga kerajaan yang teralihkan, perlahan-lahan Rhaenys memasuki kandang naga yang lokasinya berada tepat di bawah kerumunan. Seluruh penduduk yang hadir merasa senang atas penobatan Aegon, namun mereka juga sangat berduka dengan kabar wafatnya Lord Viserys. Secara tiba-tiba, di tengah kemeriahan penduduk menyambut raja barunya, Rhaenys menunggangi naganya.
menembus atap penobatan dan kabur dari kerajaan dengan menyebut Alicent sebagai pengkhianat klan Targaryen. Rhaenys mengendarai naganya menuju Dragonstone, kemudian menemui Rhaenyra dan Daemon untuk melakukan pertemuan pribadi. Dalam pertemuan mereka, Rhaenyra mengabarkan kalau Corlys sudah pulang dengan selamat dari medan pertempuran melawan kelompok Triarki. Bersamaan dengan itu, Rhaenys juga memberitahu jika Lord Viserys telah wafat dan kerajaan baru menobatkan Aegon sebagai penerusnya. Daemon yang mendengar kabar tersebut langsung kesal, sebab seharusnya Rhaenyra lah yang menjadi pewaris tahta The Seven Kingdoms. Ia juga curiga dengan obat yang selama ini diberikan pada mendiang Viserys hanya memperburuk keadaannya. Maka dari itu Rhaenys menyarankan Rhaenyra dan Daemon agar menyatakan perang terhadap klan Hightower yang sudah dianggap sebagai pengkhianat The Seven Kingdoms. Tetapi kedatangan Rhaenys bukanlah untuk menjadi provokator peperangan mereka, melainkan hanya memperingatkan atas dasar kesetiaannya kepada klan. Setelah itu Daemon menemui seluruh dewan di Dragonstone untuk menerangkan kabar yang dibawa oleh Rhaenys. Di samping pertemuan ini, kondisi Rhaenyra yang dalam keadaan hamil besar mulai mengalami tanda-tanda persalinan. Daemon setuju dengan saran dari Rhaenys untuk menyerang kerajaan, dan ia membutuhkan seluruh kekuatan dari para penunggang naga, termasuk kedua putrinya, Baela dan Rhaena. Selain itu, Daemon juga akan mengajak beberapa klan yang belum bersekutu dan masih tidak menerima Aegon sebagai raja. Tetapi Daemon harus menunda semua rencananya karena kondisi Rhaenyra yang akan melahirkan. Naas anak pertama hasil hubungan Rhaenyra dan Daemon tidak bertahan lama, dikarenakan kondisinya yang kurang bulan membuat bayi mereka kehilangan nyawa. Sesi pemakaman pun langsung dilaksanakan pada hari yang sama. Daemon memanfaatkan momen ini untuk memanggil seluruh petinggi serta kesatria untuk melakukan sumpah setia kepada Jaehaerys sebagai penerus tahta di hadapan naga miliknya. Dari salah satu kesatria, ternyata prajurit kerajaan Seven Kingdoms yang menyelamatkan Rhaenys sebelumnya memihak pada Rhaenyra dan Daemon. Pertemuan untuk membahas peperangan pun langsung dimulai. Seluruh komandan dan ketua klan yang memihak Rhaenyra ikut berkumpul dalam pertemuan ini untuk mencari dukungan kekuatan dari klan lain yang mau bersekutu dengan mereka. Sebagai komandan terkuat dari prajurit klan Velaryon, Rhaenyra meminta pendapat Rhaenys, namun Rhaenys mengingatkan kembali bahwa ia dan Corlys masih berada di pihak netral karena tidak mau menjadi bagian inti dari peperangan ini. Beberapa petinggi yang menyayangkan jawaban dari Rhaenys kemudian memberi saran agar lebih baik mereka menyegerakan peperangan dengan prajurit dan kesatria yang ada sebelum kerajaan bersiap menahan gempuran. Daemon ikut setuju atas saran tersebut, dan dia akan memimpin peperangan bersama 17 penunggang naga lainnya. Di tengah perencanaan, tiba-tiba prajurit pengawas pelabuhan membawa kabar mengenai kedatangan kapal kerajaan. Rupa-rupanya kapal kerajaan itu adalah milik Otto yang sengaja datang ke Dragonstone untuk membuat kesepakatan dengan Rhaenyra dan Daemon. Dalam kesepakatan ini, Otto mendesak Rhaenyra agar mau mengakui Aegon sebagai King of Seven Kingdoms. Jika Rhaenyra dan Daemon mau menuruti permintaannya, Otto bersumpah akan membiarkan Rhaenyra memiliki Dragonstone sebagai wilayah kekuasaannya, serta membiarkan keluarga mereka meneruskan keturunannya di Driftmark bersama klan Velaryon. Menyadari kesepakatan ini hanya akan menguntungkan klan Hightower, membuat Daemon langsung tidak menerimanya. Begitupun dengan Rhaenyra yang mencabut jabatan Otto sebagai tangan kanan raja. You are no more hand than Aegon is king. Fucking traitor. Otto terus membujuk Rhaenyra dengan segala cara, termasuk mengingatkan persahabatannya bersama Alicent melalui sebilah lembaran buku favorit mereka berdua saat masih anak-anak. Otto mengaku bahwa dirinya lah yang mendorong Alicent agar mau menuruti semua keinginannya, termasuk mendekati Lord Viserys agar bisa menjadi istrinya. Sebenarnya Alicent sendiri tidak pernah menginginkan perselisihan ini. Ia berupaya keras menjadi penengah demi menghindari konflik antar klan dan sangat ingin memperbaiki hubungannya dengan Rhaenyra. Tapi muak dengan segala perkataan Otto yang dianggap dusta membuat Daemon hampir mengayunkan pedangnya. Namun Rhaenyra berhasil menghentikan ketegangan mereka.
ia berjanji akan segera memberi jawab dari kesepakatan ini. Sebelum memberi jawaban ke Otto, Rhaenyra ingin mengutarakan perasaannya ke Daemon dan para petinggi. Rhaenyra menyadari kalau peperangan hanya akan membawa kesengsaraan kepada semua pihak. Dan jika peperangan penunggang naga memang benar-benar harus terjadi, maka semua orang akan hangus terbakar. Rhaenyra tidak mau memimpin kerajaan yang hanya dihuni oleh mayat. Keputusan Rhaenyra membuat Daemon kecewa, dan menurutnya jawaban Rhaenyra justru tidak akan mengembalikan hak waris kerajaan kepadanya. Perdebatan juga terjadi di antara Rhaenys dan Corlys yang sedang beristirahat dari perang panjangnya. Rhaenys memberi kabar mengenai nasib Faemon yang terpenggal oleh Daemon akibat perkataannya yang mengolok-olok Lord Viserys dan menghina cucu-cucunya. Meski Corlys tahu tindakan Daemon dan Faemon bisa menyebabkan permusuhan di antara klan mereka, namun Corlys sadar bahwa ambisinya lah yang membuat keluarganya sendiri terbunuh satu persatu. Kini setelah Lord Viserys wafat dan Aegon menjadi penerusnya, Corlys merasa hidup Jaehaerys, Lucerys dan kedua cucunya akan terancam. Maka dari itu Corlys memutuskan untuk memihak Rhaenyra demi mendapatkan kerajaan. Sebagai pemimpin klan sekaligus pahlawan yang memimpin kemenangan di dalam peperangan melawan kelompok triarki, Corlys berhasil menguasai wilayah mereka hingga ke perbatasan King's Landing. Berkat perolehan wilayah kekuasaan tersebut, Corlys menyarankan Rhaenyra untuk melakukan pengepungan, memaksa kerajaan agar menyerah, dan meminimalisir korban dari masing-masing pihak. Selain itu, keuntungan lain yang didapat Corlys adalah beberapa klan netral di wilayah tersebut bisa diajak bersekutu dengan Rhaenyra, seperti Winterfell, Aerie, dan Storm's End. Untuk memastikan dukungan dari ketiga klan tersebut, Jaehaerys serta Lucerys bersedia menunggangi naga dan mengirim pesan kepada mereka. Rencananya, Rhaenyra mengirim Jaehaerys pergi ke klan Aerie, menemui sepupu mendiang ibu Rhaenyra yang tinggal di sana, kemudian mengunjungi Winterfell untuk mendapatkan dukungan dari Cregan Stark. Sementara itu, Lucerys diutus mengunjungi Storm's End dan mengirim pesan langsung kepada Borros Baratheon. Tapi kamu gak perlu pusing-pusing ngapalin nama mereka ya friend, karena akan kita bahas di serial Game of Thrones. Buat kamu yang gak sabar, boleh banget nih ngasih emot api di kolom komentar ya, biar Bang Emil bisa langsung buatin alur serialnya. Lucerys berhasil tiba lebih dulu di Storm's End, mengingat lokasinya yang tidak berjauhan dengan Dragonstone. Namun ia terkejut dengan keberadaan Aemon yang berada di dalam istana. Nyatanya Aemon datang ke hadapan Borros dengan kesepakatan yang membuatnya langsung tertarik, di mana Aemon akan menikahi salah satu putri Borros jika klan Baratheon mau bersekutu dengan King's Landing. Berbeda hal dengan Lucerys, mengingat posisinya yang sudah berturangan dengan Rhaena, Lucerys tidak dapat memberi kesepakatan apapun. Maka dari itu Borros yang terkenal dengan sifat angkuhnya memilih menyetujui Aemon dan mengusir Lucerys dari Storm's End. Belum keluar dari wilayah Storm's End, Lucerys harus menghadapi teror dari Aemon dan Vhagar, naga jinakannya. Awalnya Aemon hanya ingin membuat Lucerys merasa terhina dengan memamerkan bentuk raksasa Vhagar dan kekuatannya menerjang badai. Namun Arrax, naga milik Lucerys, justru merasa tertantang dan mulai menyemburkan api ke tubuh Vhagar. Serangan barusan seketika membuat Vhagar tertantang. Hewan ini tidak lagi menuruti perintah dari Aemon dan memilih untuk mengejar Arrax demi bisa menghabisinya dalam sekali serang. Kabar kematian Lucerys langsung tersampaikan ke kuping Daemon dan Rhaenyra. Dengan posisinya sebagai seorang ibu dan kondisi peperangan yang akan datang, membuat Rhaenyra yakin dengan keputusannya, yaitu untuk menyegerakan penyerangan.